Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem endokrin. Eh, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 4, yaitu tentang prinsip umum dari endokrin. Jadi kita akan belajar tentang endokrinologi, kemudian nanti tentang hipotalamus dan hipofisis sebagai master of gland ya, jadi organ utama pada sistem endokrin. Kemudian juga kontrol endokrin pertumbuhan dan kelenjar pineal dan irama sirkadian. Nah, untuk endokrinologi itu berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang endokrin. Endokrin itu sendiri adalah salah satu mekanisme komunikasi sel, di mana nanti mekanismenya ini adalah mekanisme jarak jauh, tidak langsung dan jarak jauh. Endokrin ini nanti komunikasinya melalui sebuah senyawa kimia yang namanya adalah hormon. Hormon ini sendiri adalah pembawa pesan kimiawi jarak jauh ya, di mana dia dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, masuk ke dalam darah, kemudian diangkut ke sasaran spesifiknya, bisa itu sel target ataupun jaringan target atau organ target, di mana nanti hormon tersebut akan mengontrol fungsi tertentu dari organ tersebut, dan kemudian dia akan mengubah aktivitas protein di dalam sel tersebut, di dalam sasaran atau target tersebut. Untuk hormon ini bisa dikategorikan berdasarkan pada perbedaan kelarutannya, kemudian struktur kimiawinya. Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu hormon hidrofilik dan hormon lipofilik. Untuk yang hormon hidrofilik, contohnya adalah hormon peptida dan katekolamin. Di sini contohnya adalah hormon insulin ya. Sementara untuk hormon lipofilik nanti dia ada hormon steroid dan hormon tiroid. Hormon steroid contohnya adalah kortisol, testosteron, estrogen dan lain sebagainya. Nah, ini adalah organ-organ yang berfungsi untuk mengeluarkan hormon atau masuk di dalam organ dari kelenjar endokrin. Cuman untuk kali ini kita hanya akan membahas yang sentral saja, yaitu hipotalamus, hipofisis, kemudian nanti kelenjar pineal. Nah, ini jadi endokrin ini sendiri dia berfungsi untuk hormonnya terutama ya, untuk mengatur metabolisme organik, kemudian keseimbangan dari air dan elektrolit, terutama dalam pertumbuhan dan reproduksi, serta bisa membantu tubuh untuk menghadapi stres. Pada kelenjar endokrin pusat, terutama adalah di hipotalamus dan hipofisis, sebagian besar hormon yang dihasilkan adalah hormon tropik atau hormon releasing atau hormon inhibiting. Apa itu hormon tropik? Hormon tropik adalah hormon yang dihasilkan lebih seperti perintah. Jadi dia akan memerintahkan kelenjar endokrin lainnya untuk mengeluarkan hormon. Nah, untuk konsentrasi plasmanya, jadi ketika hormon tersebut dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, maka konsentrasi efektifnya itu dikontrol oleh laju sekresinya itu sendiri, di mana laju sekresi atau pengeluaran dari hormon tersebut itu dipengaruhi oleh dua sinyal. Sinyal yang pertama adalah sinyal saraf. Kalau sinyal saraf ini nanti akan mengikuti kebutuhan spesifiknya atau mungkin mengikuti variasi diurnalnya, sama seperti yang homeostasis feed forward kemarin. Kemudian sinyal yang kedua adalah sinyal dari hormon lain. Kalau sinyal dari hormon lain ini bisa bersifat stimulatorik atau dia meningkatkan, bisa bersifat inhibitorik atau dia menghambat. Nah, selain dipengaruhi oleh laju sekresinya dari dua sinyal tadi, dia juga dipengaruhi oleh laju pengeluaran atau metabolismenya. Jadi sekali lagi di tubuh kita itu tidak boleh ada terlalu banyak bahan, maka dia harus segera dihancurkan juga, dikeluarkan juga. Kemudian dipengaruhi juga oleh laju pengaktifannya dan tingkat pengikatannya ke protein plasma. Jadi
Karena tadi hormon-hormon tadi itu dia mempunyai sifat lipofilik dan hidrofilik, maka yang hidrofilik mungkin dia bisa larut di dalam plasma, tapi kalau yang lipofilik dia harus terikat dengan protein plasma. Nah, disfungsi endokrin ini dia akan terjadi patologinya ya, ketika terjadi kelainan pada sistem endokrin ini, itu biasanya terjadi akibat produksi hormon yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi antara dua itu tadi. Ini yang dimaksud dengan terlalu banyak itu seperti apa, yang dimaksud dengan terlalu sedikit itu apa, bisa dilihat di tabel. Berikutnya adalah Master of Gland, atau bisa dikatakan dia sebagai pemimpin ya untuk organ-organ sistem endokrin lainnya, yaitu hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus itu adalah sebuah organ yang terletak di dalam otak yang berfungsi untuk mengeluarkan 9 hormon peptida. Hipofisis ada di bawahnya dan dia terdiri dari dua lobus yang berbeda, yaitu ada hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis posterior itu isinya adalah jalur saraf, sehingga di situ tidak bisa memproduksi hormon. Maka dia hanya akan mengeluarkan saja. Ada dua hormon yang disimpan oleh hipofisis posterior dan dikeluarkan oleh hipofisis posterior. Sementara yang di hipofisis anterior, karena di situ juga ada sel-sel kelenjarnya, maka dia juga bisa digunakan untuk memproduksi hormon. Ada 7 hormon yang nantinya akan dikeluarkan oleh hipofisis anterior. Pengeluarannya nanti akan melalui sistem porta. Namanya adalah sistem porta hipotalamus, hipofisis, baru nanti ke hipofisis anterior. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang bahwa yang ada di hipofisis posterior itu hanya ada jalur saraf saja. Sehingga di sini dia tidak bisa memproduksi hormon, tapi dia hanya menyimpan kemudian membantu untuk mengeluarkan. Dua hormon itu adalah vasopresin dan juga oksitosin. Di sini kalian bisa lihat fungsinya. Hipofisis posterior ini bisa dikatakan dia sebagai perluasan dari hipotalamus, karena hipotalamus sendiri isinya juga neuron-neuronnya. Vasopresin dan oksitosin ini dia akan dikeluarkan oleh hipofisis posterior ketika terdapat rangsangan. Rangsangannya tergantung nanti, sinyalnya bisa dari sinyal saraf tadi ataupun sinyal dari hormon lainnya, itu bisa. Jadi kalau vasopresin atau nama lainnya adalah ADH ya, dia untuk menurunkan pembentukan urin ya, atau reabsorpsi air. Untuk oksitosin dia untuk kontraksi uterus dan ejeksi atau pengeluaran ASI. Sementara hipofisis anterior, di dalamnya itu terdapat sel-sel kelenjar, sehingga dia bisa memproduksi hormonnya sendiri. Ada 6 hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior, di mana di antara 6 hormon tersebut ada 5 hormon yang bersifat tropik. Berarti 5 hormon yang bersifat perintah. Dan ada 1 hormon yang bersifat operasional atau dia langsung bekerja pada organ atau sel target tertentu. Nah, kelima hormon tropik itu adalah TSH, ACTH, FSH dan LH, serta GH. Masing-masing hormon ini dia akan bekerja pada organ tertentu, memberi perintah pada kelenjar tertentu untuk kemudian mengeluarkan hormon. Jadi memerintahkan kelenjar tersebut untuk mengeluarkan hormon. Dan organnya berbeda kecuali pada FSH dan LH. Kalau FSH dan LH ini sama, masing-masing di gonad atau organ kelamin. TSH ini dia nanti akan bekerja pada tiroid, ACTH akan bekerja pada korteks adrenal, FSH dan LH akan bekerja pada kelamin ya, organ kelamin atau genitalia. Sementara GH dia nanti akan bekerja pada tulang dan juga hepar. Cuman kalau GH ini dia nanti bekerjanya secara tidak langsung. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, hormon yang terakhir yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis ini adalah prolaktin. Untuk prolaktin ini dia bukan hormon tropik, jadi dia akan langsung bekerja.
Prolaktin ini dia sinkron atau bekerja bersama dengan oksitosin. Kalau oksitosin tadi untuk ejeksi atau pengeluaran ASI, sementara yang prolaktin ini fungsinya adalah untuk produksi dari ASI-nya itu. Ini bisa kalian lihat. Jadi ini TSH, ACTH, growth hormone, LH, dan FSH. Kelima hormon ini adalah hormon tropik, dan prolaktin ini adalah hormon kerja. Ini untuk jalur komunikasinya ya, jalur komunikasinya. Nice to know saja. Nah, untuk regulasi dari hipotalamus dan hipofisis ini, terutama dari hipofisis ya. Jadi hipofisis anterior itu nanti dia sebenarnya diperintah juga oleh hipotalamus. Jadi pengeluaran dari hormon tropik dan prolaktin tadi itu juga diperintahkan oleh hipotalamus, di mana hipotalamus nanti akan mengeluarkan hormon releasing dan inhibiting. Hormon releasing ini fungsinya adalah untuk merangsang terbentuknya hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior. Sementara kalau inhibiting berarti dia menghambat. Kalau hipofisis ini bergantung pada hormon releasing dan inhibiting dari hipotalamus, lalu hipotalamus bagaimana? Kalau hipotalamus dia dipengaruhi oleh sinyal saraf dan sinyal hormonal yang tadi di awal di endokrinologi tadi. Nah, selain itu, selain dipengaruhi oleh sinyal saraf dan sinyal hormon lainnya tadi, pengeluaran hormon dari hipotalamus dan hipofisis ini juga dikontrol oleh umpan balik negatif yang sesuai dengan sumbu hipotalamus, hipofisis anterior, dan kelenjar sasaran, atau nanti yang selanjutnya akan kita bilang dia sebagai HPA aksis. Nah, ini yang dimaksud dengan HPA aksis, di mana di sini hipotalamus ini salah satu contoh saja. Jadi hipotalamus akan mengeluarkan CRH atau corticotropin releasing hormone. Kemudian nanti dia akan masuk ke hipofisis anterior, di mana hipofisis anterior akan mengeluarkan hormon ACTH. ACTH akan masuk ke dalam adrenal cortex. Kemudian nanti adrenal cortex akan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, nanti negatif feedbacknya ada di mana? Ketika hormon kortisol ini keluar, maka secara langsung dia akan langsung menghambat hipofisis anterior dan juga hipotalamus untuk mengeluarkan hormon lainnya. Jadi di sini tidak akan ada peningkatan kortisol yang terlalu berlebihan, karena dia akan langsung mengalami mekanisme feedback. Jadi umpan baliknya tadi tetap untuk menjaga supaya homeostasis tubuh tetap terjaga. Nah, ini di sini bisa kalian lihat bahwa di sini ada yang namanya sistem Porta. Ini yang dimaksud dengan sistem Porta tadi. Ini adalah ringkasan hormon-hormon, target sel, dan fungsinya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol endokrin pertumbuhan. Pertumbuhan itu tidak hanya bergantung pada hormonal saja sebenarnya. Hormonalnya pun juga tidak hanya growth hormone saja, tapi juga ada hormon-hormon pertumbuhan lain seperti hormon tiroid, insulin, dan juga hormon seks atau hormon kelenjar kelamin. Tapi pertumbuhan juga bergantung pada faktor genetik, diet atau makanan yang masuk, dan keadaan stres atau penyakit kronik yang diderita oleh orang tersebut. Dan pertumbuhan itu dia hanya akan terjadi pesat ketika pada saat tahun-tahun pertama kehidupan, di 2 tahun pertama terutama, dan juga selama pubertas. Nah, ini adalah growth spurt ya. Jadi ini adalah lonjakan pesat dari pertumbuhan tadi, terutama di tahun-tahun pertama dan juga di pubertas. Setelah itu nanti dia akan cenderung stagnan, bahkan setelah usia produktif di atas usia 40 dia akan turun. Nah, hormon pertumbuhan itu dia akan bekerja pada tulang terutama, di mana dia akan meningkatkan
proliferasi dari sel-sel tulang sehingga tulang tersebut akan memanjang. Nah, kontrol utama pertumbuhan itu ada pada growth hormone, di mana growth hormone ini bekerja secara tidak langsung sebenarnya terhadap pertumbuhan. Jadi growth hormone itu dia akan merangsang hepar untuk mengeluarkan somatomedin, di mana somatomedin ini nanti ada beberapa bentuk. Salah satunya adalah IGF atau insulin like growth factor 1. Seperti namanya insulin like berarti dia strukturnya mirip insulin. Itulah kenapa hormon insulin juga termasuk di dalam hormon pertumbuhan. Karena dia juga bisa menempel pada reseptor IGF-1 dan bisa memicu terjadinya pertumbuhan. Nah, nanti somatomedin atau IGF-1 inilah yang akan bekerja secara langsung. Jadi kalau GH tadi tidak langsung, kalau IGF-1 ini dia akan bekerja secara langsung untuk mendorong pertumbuhan dengan cara meningkatkan proliferasi sel tulang itu tadi. Selain itu, dia juga akan meningkatkan penebalan tulang dan juga stimulasi sintesis protein. Di sini kalian lihat mekanismenya. Bisa difahami dari sini. Pertumbuhan selain bekerja pada tulang, maka dia juga bisa bekerja pada proses-proses metabolisme. Kalau tadi kan pada sintesis protein. Nah, ini juga bisa bekerja pada sintesis karbohidrat dan juga lemak, walaupun secara tidak langsung. GH ini dia akan mendapatkan umpan balik negatif ataupun positif ya, yang berasal dari dua hormon hipotalamus, yaitu nanti ada GHRH, releasing hormone yang dia akan meningkatkan, dan juga inhibiting hormone atau nama lainnya somatostatin. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan antara somatomedin tadi dan somatostatin. Kadar hormon pertumbuhan itu tidak terlalu berkaitan dengan lonjakan atau growth spurt tadi. Jadi pada saat lonjakan pesat pertumbuhan tadi belum tentu kadar hormonnya dia akan meningkat tinggi. Kadar hormon lebih akan berkaitan terhadap kebutuhan metabolik. Seperti pada saat kita tertidur lelap, itu GH-nya dia akan meningkat, olahraga, stres pun GH-nya juga akan meningkat, hipoglikemi, peningkatan asam amino, dan penurunan asam lemak. Nah, itu nanti pasti akan meningkatkan GH. GH ini nanti hasil akhirnya tidak hanya pemanjangan tulang, tapi juga penambahan massa otot. Berikutnya adalah tentang kelenjar pineal dan irama sirkadian. Mungkin kalian sudah tahu apa itu irama sirkadian, tapi ada juga mungkin yang belum tahu bahwa irama sirkadian itu yang mengatur siklus tidur dan jaga kita. Jadi kapan kita ngantuk, kapan kita bangun, itu sebenarnya dipengaruhi oleh kelenjar pineal dan irama sirkadian. Kelenjar pineal ini di dalamnya nanti akan ada yang namanya nukleus suprachiasmaticus. Mungkin di anatomi kalian sudah belajar. Jadi ada SCN atau nukleus suprachiasmaticus, di mana nukleus ini itu adalah jam biologis utama tubuh. Dari nukleus ini dia akan mengeluarkan protein, dan pengeluaran protein itu bersifat siklis atau ritmis ya. Jadi ada jamnya, reguler, teratur, dan spontan, di mana pengeluaran dari protein ini akan memicu terjadinya potensial aksi pada neuron, dan itu yang akan mengakibatkan kita bisa ngantuk ataupun terjaga. Cuman setiap siklus ini dia membutuhkan waktu 1 hari. Jadi siklusnya itu adalah 24 jam. Makanya namanya adalah circadian rhythm. Dan dia butuh untuk disinkronkan. Nah, ini terutama nanti mungkin masa depan kalian, atau mungkin sekarang sudah. Maksudnya apa, Dok? Jadi, irama sirkadian itu dia harus disinkronkan. Ketika kalian merubah jam tidur kalian yang awalnya itu sekitar jam 9 sampai pukul 4. Nah, seperti sekarang ini pada saat bulan Ramadan ini, biasanya kalian bangun mungkin sekitar pukul 5. Nah, sekarang kalian harus bangun sekitar pukul 3. Nah, itu nanti akan berubah. Jadi irama sirkadiannya akan berubah, dan itu harus terus-menerus disinkronkan.
Nah, bagaimana untuk orang-orang yang terbiasa dengan shift malam, ya otomatis irama sirkadiannya akan berantakan. Bagaimana mekanismenya? Jadi dimulai dari mata. Ketika mata, di dalam mata itu terdapat fotoreseptor. Fotoreseptor ini akan berespon terhadap cahaya. Pada saat malam hari, cahaya mulai menipis. Walaupun kita berada pada ruangan yang terang, tapi cahayanya tidak akan seterang pada siang hari. Nah, ini akan menyebabkan fotoreseptor tersebut mengirimkan impuls kepada SCN atau nukleus suprachiasmaticus tadi. Dan SCN nanti akan mengeluarkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini nanti dia akan meningkat pada saat malam hari dan berkurang pada saat siang hari. Dengan terjadinya peningkatan dari melatonin ini tadi, maka dia akan membuat kita mengantuk. Nah, itu prosesnya. Jadi, peningkatan melatonin akan meningkatkan sensitivitas kita terhadap apa istilahnya? Ngantuk. Nah, jadi melatonin ini bisa dikatakan sebagai protein yang atau hormon yang dia mensinkronkan irama sirkadian alami tubuh. Selain melatonin, nanti juga ada beberapa indikator lainnya seperti suhu tubuh. Nah, itu juga bisa. Melatonin ini punya fungsi lain sebenarnya, tidak hanya untuk irama sirkadian atau untuk siklus terang dan gelap tadi, tapi juga bisa untuk mempengaruhi reproduksi. Kemudian dia juga bekerja untuk antioksidan. Itulah kenapa kalau tidur kita cukup, maka kita tidak gampang sakit. Karena melatonin kita banyak. Sehingga antioksidannya juga melimpah dan dia bisa menangkal radikal bebas. Dan yang terakhir, dia juga bisa meningkatkan imunitas. Nah, itulah kenapa ketika tidur kita cukup, maka kita juga akan sehat. Nah, karena melatonin ini. Mungkin itu yang bisa saya berikan pada kelas ini. Kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada Google Classroom ya, di komen pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.